membuat orang melakukan sesuatu itu kan butuh why untuk motivasi. Tapi motivasi kalau tidak ada solusinya, berhenti di motivasi. Abis saya pengen doang tapi nggak tahu bagaimana. Jadi setiap kali kita achieve 1 megawatt, kita juga punya yayasan sebenarnya. Nah, jadi kita menyisihkan sebagian ini untuk yayasan, sehingga yayasan ini akhirnya bisa memasang solar panel di desa-desa atau tempat-tempat yang membutuhkan. Dan tata nilai ini juga ditanamkan ya di tempat Mbak Karina, di karyawan-karyawan, sehingga semua orang juga ketika kasih inisiatif bukan cuma gue pengen bikin sesuatu, tetapi gimana caranya, apa yang lu tawarin gitu. Welcome to Meet the Mascot, sebuah program yang kita rancang untuk teman-teman semua bisa ketemu dengan para top talent kita. Ini adalah sebuah acara di mana para top talent bisa sharing, bisa menginspirasi, bisa berbagi hal-hal yang menarik untuk dibawa pulang. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa ya. Seorang yang sangat inspirasional, selain inspirasional, cantik, dan juga tentunya karena tema kita ada love, dia penuh dengan love. Perkenalkan Mbak Karina, silakan. Ya, thank you Mbak Tina. Saya Karina, jadi di grup sudah 8 tahun loh. Wow, 8 tahun guys. Itu menunjukkan cinta berarti ya, karena tentang love. Okay. Jadi di grup juga ada banyak assignment, jadi sudah rotasi ke beberapa tempat lah. Nah sekarang tapi fokusnya di renewable energy. Oke, di renewable energy dan sebagai top leader loh di sana. Oke, ini juga sebuah sebuah catatan lah di perusahaan kita bahwa wanita bisa menjadi seorang leader di bisnis bahkan renewable energy yang banyak orang engineer-nya gitu ya. Oke. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Mbak Karina, di renewable energy ini bisnisnya apa sih sebetulnya? Iya. Jadi bisnis kita dimulai dari dulu awalnya solar panel. Solar panel. Jadi solar solution lah ya kita bilang. Jadi kita gimana memberikan energi yang terbarukan. Energi yang green kita sebutnya, yang lebih bersih untuk lingkungan. Nah waktu itu kita sudah assess ke beberapa potensi. Akhirnya kita decide untuk, karena Indonesia di negara tropis khatulistiwa dan mataharinya itu optimum, kita lihat solar system solution ini yang paling cocok untuk lokasi Indonesia. Oke, jadi green energy guys, di rumah saya juga ada green energy juga. Mbak Tina ini customer. Iya, customer, siap. Nah, hari ini kita pakai baju pink guys ya. Karena memang temanya juga Februari adalah tentang love gitu ya. Let's talk about love. Mungkin gini, Mbak Karina kan sebagai top leader ya di industri yang sekarang dipimpin, pastinya cinta kepada people, cinta kepada environment itu menjadi kritikal juga sebetulnya. Bagaimana pandangan Mbak Karina sendiri tentang cinta ini terhadap people dan lingkungan atau planet kalau kita sebut? Berat nih ya pertanyaannya tentang cinta. Nah, saya lihat sih terhadap sesuatu lah ya, ketika dalam pekerjaan kita melakukan sesuatu, dalam interaksi itu sangat dibutuhkan cinta. Karena sekarang kan lagi tren AI ya. Betul. Jadi banyak pekerjaan, banyak task itu bisa digantikan oleh AI. Karena mesin secara knowledge, kapasitas, kecepatan semua mungkin bisa lebih cepat daripada kita. Tapi satu hal itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin, ya feeling, which is love, itu yang tidak bisa digantikan oleh mesin or AI. Oke. Nah, itu kan sesuatu yang perlu kita lakukan karena nggak bisa digantikan AI. Tapi penting nggak sih sebenarnya gini, orang kan kerja pasti mencari cuan gitu kan. Tetapi perlu juga menyelaraskan yang tadi prinsip-prinsip bahwa kita perlu cinta di tempat kerja. Nah ini penting nggak menyelaraskan antara karir profesional dengan cinta, dan bagaimana Mbak Karina juga menerapkannya gitu. Betul sekali. Nah kalau ngomong tentang cinta kan kayaknya sesuatu yang romantik atau dramatik bagi beberapa orang gitu ya. Tapi saya lihat itu cinta itu justru sesuatu yang butuh effort.
Jadi ketika kita mencintai sesuatu, kita pasti mempunyai effort untuk membuat itu jadi lebih baik. Nah, bagi saya keywordnya justru effort to make it better gitu. Nah, sehingga gimana kita bisa menyelaraskan antara apa yang kita lakukan ketika kita punya suatu cinta, kita juga bisa membuat yang terbaik gitu untuk pekerjaan, juga untuk lingkungan. Nah, kebetulan kan industri saya bekerja juga di renewable tentang lingkungan, kebetulan selaras sih. Selaras ya. Oke. Ada kata kuncinya tadi, Say. Ketika kita mencintai baik itu people atau orang-orang yang kita pimpin dan lingkungan, kita bisa memberikan yang terbaik. Itu sedikit. Jadi memang mencintai itu menjadi penting gitu. Tapi bentuk cintanya sendiri itu kalau di tempat kerja kayak apa sih? Kan nggak mungkin ya kalau kita I love you sayang gitu ya. Tapi pasti ada bentuk cinta profesional. Nah, seperti apa sih penerapannya di organisasi? Cinta itu juga kalau dengan sesama atau dengan koleg is one of the thing is respect. Ketika kita respect terhadap orang lain, menghargai pendapat dia, kemudian tidak memaksakan sesuatu, that's the form of love. Kemudian kalau terhadap lingkungan, mungkin mulai dari hal-hal yang paling sederhana. The group Tech Connect kan sudah, especially dari COVID, lebih menerapkan yang digital ya, jadi paperless. Kemudian juga kita inilah ya, ada inisiatif-inisiatif hal-hal sesimpel, mulai dari sesimpel kayak kita nggak pakai ruangan kerja dimatikan gitu. Kalau yang belum otomatis listriknya gitu kan. Itu terus kemudian paperless. Kemudian itu yang sederhana yang bisa dilakukan semua orang setiap hari. Nah, di luar itu ada juga pasti hal-hal yang lebih besar. Misalnya kita as a company bagaimana punya target untuk menjadi net zero dalam berapa tahun ke depan. Dengan berbagai inisiatif. Nah, inisiatif itu banyak tuh, mulai ada layer 1, layer 2 dan sebagainya. Nah, itu yang inisiatif besar yang as a company bisa juga untuk lakukan. Jadi bentuknya sebetulnya banyak ya, mulai dari respect guys, jadi menghargai orang lain. Nah, kalau dari sisi penerapan di tempat kerja juga gimana saving energi gitu, kalau nggak dipakai segala macam ya kita saving gitu dan lain-lain tentunya ya. Dan pasti deh ada tantangannya ya waktu menerapkan itu. Even katakanlah memberikan respect atau mendengar, itu pun ada challenges yang kita hadapi sebagai leader gitu. Apa aja sih sebetulnya tantangan yang Mbak Karina hadapin gitu ketika mau showing love ke teman-teman, ke N-1-nya atau bahkan karyawan gitu ya. Nah, kalau tadi balik lagi cinta itu kan perlu effort ya. Yes, namanya betul. Effort usaha pasti ada tantangan. Yes. Dan ada capeknya lah ya. Namanya orang berusaha mengeluarkan energi. Juga itu ada lelahnya. Nah, tantangannya mungkin namanya dalam dunia pekerjaan kan fluktuatif, tidak selalu harinya hari yang baik gitu ya. Betul. Tidak selalu misalnya dapat klien semuanya menyenangkan, semua yang kita plan terjadi gitu. Ya, tantangannya bagaimana kita bisa konsistensi. Jadi konsisten melakukan sesuatu supaya ujung-ujungnya gimana kita cari solusi. Jadi setiap ada masalah misalnya kita coba cari solusi. Kemudian kita juga komunikasi terhadap satu sama lain. Itu kita sehingga bisa menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang ada. Oke. Ya, namanya manusia ya, nggak ada lah yang mulus gitu ya, yang namanya capek juga ada gitu. Yang paling penting itu adalah sikap mentalnya tadi ya, ya terus berusaha komunikasi gitu. Dan kalau kita kaitkan sama go-win-nya kita, jadi kita ada 3 karakter leader Mbak Karina ini kayak align gitu ya. Salah satunya adalah grit. Grit itu gimana kita tetap teguh, ulet gitu ya. Lagi capek, lagi apa, oke, take your time, tapi dan bounce back, balik lagi gitu kan. Dan oke, yuk kita komunikasi masalahnya apa gitu. Nah, Mbak Karina ini adalah salah satu top leader yang paling mampu menunjukkan tentang grit ini guys. That's why makanya kita undang di sini. Oke. Baik. Nah, sekarang kita mau nanya nih Mbak Karina. Tadi kan tentang tantangan kemudian ini. Tapi kalau Mbak Karina sendiri, apa sih sebetulnya yang sudah dilakukan gitu ya, yang konkret gitu ya, program-program apa sih yang sudah jalan gitu, yang menunjukkan bahwa Mbak Karina ini concern terhadap lingkungan gitu. Bahkan kalau sekarang ada isu
ESG gitu kan, juga memperhatikan itu sustainability gitu. Nah itu gimana Mbak? Nah jadi kita itu mungkin as a company lah ya, as a company kita punya program yang disebut dengan 1 megawatt 1 desa. Wow, 1 megawatt 1 desa. Jadi setiap kali kita achieve 1 megawatt, kita juga punya yayasan sebenarnya. Nah, jadi kita menyisihkan sebagian ini untuk yayasan, sehingga yayasan ini akhirnya bisa memasang solar panel di desa-desa atau tempat-tempat yang membutuhkan. Nah, itu bukan hanya kita, tapi kita juga menginvite klien kita. Kalau kadang-kadang orang bingung CSR buat apa ya? Nah, itu bisa kita gather dan kita bantu untuk salurkan ke desa-desa yang membutuhkan, sehingga listrik kan energi utama lah ya. Banyak kalau kita di Jakarta mungkin terang, di tempat ini aja listriknya terang ya. Tapi banyak di tempat-tempat terpencil yang sebenarnya cari listriknya susah gitu, even untuk belajar, untuk hal yang mendasar lah gitu. Nah, ketika kita bisa berkontribusi ke sana dengan ya salah satunya kasih paket solar panel itu sangat berarti gitu bagi mereka. Hal yang bagi kita udah sehari-hari, tapi bagi mereka wah banget. Bersyukur sekali mereka ketika perusahaan berusaha untuk bentuk CSR-nya memberikan mereka ya energi lah ya, energi in the literal energy, walaupun energi untuk dirinya sendiri, sehingga jadi semangat belajar, bisa melakukan aktivitas, punya penerangan yang baik dan sebagainya. Oke, jadi setiap kali teman-teman menjadi klien atau pelanggan dari solar panel ini sebetulnya berkontribusi loh terhadap energi ke pedesaan bahkan yang nggak terjangkau gitu ya. Wow, keren kan? Ya, termasuk Mbak Tina nih udah berkontribusi. Oh sudah. Alhamdulillah saya udah pasang guys gitu. Dan saya juga rajin sebetulnya mempromosikan. Kenapa? Karena saya pikir ini dampaknya bagus gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat nih kan Mbak Karina sosok inspiratif buat banyak orang lah di tempat kerja. Tapi Mbak Karina sendiri punya nggak sosok inspiratif yang emang wah ini ada sesuatu yang bisa saya take away, yang bisa saya bawa dari tokoh ini gitu. Dan kalau ada, apanya gitu dari dia gitu yang menginspirasi Mbak Karina? Jangan saya tokohnya. Baru mau disebut. Oke. Tokohnya kalau spesifik sih nggak ada satu lah ya. Mungkin jadi campuran dari berbagai tokoh sih. Campuran berbagai tokoh. Mungkin boleh lah di spill gitu ya. Siapa aja gitu. Dan apanya gitu yang memang menurut Mbak Karina ini bagus gitu. Terutama ketika kita ngomongin love ke environment, love kepada people. Nunjukin bahwa cinta kasih, mendengar, respect itu penting gitu. Kalau ya mungkin kalau terkait dengan renewable, kemudian green, mungkin yang banyak orang tahu kan Elon Musk salah satu yang pionir, quite concern lah ya dari mobil listriknya, kemudian dia juga ada renewable energy dan lain-lain. Itu mungkin yang menginspirasi adalah visionernya gitu. Gimana dia menjadi orang yang visioner. Itu kalau yang jauh di sana. Tapi leader-leader yang saya temui di tempat ini sebenarnya juga semua memberi inspirasi. Masing-masing punya karakter dan keunggulan yang bisa saya belajar gitu dari situ. Ada yang very structured, ada yang very visioner, ada yang sangat baik gitu kan. Jadi kombinasi dari belajar dan observasi dari banyak leader itu juga mempengaruhi saya lah. Berarti sebetulnya dalam hidup kita ini banyak sekali sebenarnya leader-leader yang juga bisa menginspirasi ya. Makanya di grupnya kita juga dan di beberapa tempat sebetulnya banyak yang menunjukkan pentingnya coaching, mentoring gitu ya. Dan juga saling share session seperti program The Mascot. Jadi rajin-rajin nonton The Mascot ya. Smooth ya. Smooth. Selalu ada promosinya guys. Nah, sebagai seorang CEO gitu kan, perlu yang memberikan dukungan terhadap inisiatif karyawan apapun itu, terutama dalam bentuk ketika dia memang mendukung program-program company. Nah, gimana sih cara Mbak Karina showing dorongan ke mereka biar mereka makin semangat membuat inisiasi baru atau inovasi baru?
Mungkin satu orang itu ketika ingin melakukan suatu inisiatif biasanya perlu why-nya. Why? Kenapa sih saya harus melakukan ini? Atau apa untungnya buat saya gitu. Kalau teorinya what is it for me? Ya, betul banget. What is it for me-nya. Nah, itu bisa kita tanamkan atau kalau secara company kita sebenarnya membuat solusi. Misalnya, kenapa sih harus green? Kalau green doang kan sesuatu yang agak mengawang lah ya. Kenapa harus green gitu? Ketika misalnya di sebuah company ada orang yang mau green pun dia akan ditanya kenapa harus green. Nanti kita jadi tambah investasi dong. Ada apa? Nah, ini yang yang bisa kita akhirnya sediakan solusi sehingga mendorong orang satu menemukan why-nya, yang kedua ada caranya gitu. Nah, what-nya sebetulnya. Nah, jadi satu misalnya, saya mau green. Nah, kenapa harus green? Wah, kalau saya ajukan inisiatif ABCD ke shareholder, misalnya seorang procurement lah, let's say di sebuah company. Saya mau perusahaan ini lebih green, gimana caranya? Nah, ketika kita ajukan, pasti shareholder kan kita bekerja di perusahaan profit. Yang ditanya adalah impact-nya ke bisnis seperti apa, ke bisnis seperti apa. Nah, itu kita sediakan solusi. Misalnya solar panel kan juga menghemat biaya tagihan listrik. Nah, biasa kita buat simulasinya, BEP-nya seperti apa, keuntungannya seperti apa, sehingga bisa membantu orang yang pengen green, sehingga bisa mengimplementasikan green tersebut karena memang commercially dan bisnis itu make sense juga, masuk juga gitu. Jadi ketemu angle why-nya dan juga how-nya. Nah, selain itu kita juga coba cari solusi-solusi lain yang kita secara company walaupun core-nya di solar system, tapi kita coba cari selalu solusi-solusi yang sesuai dengan market lagi ada kebutuhan apa, kita coba kembangkan berbagai solusi, jadi terus berinovasi. Nah, misalnya energi efisiensi, jadi bagaimana kita bisa menggunakan listrik dengan lebih hemat tapi tidak mengganggu sehari-hari gitu. Jadi ruangannya tidak jadi lebih panas, orang tetap nyaman tapi energinya lebih efisien misalnya. Terus kita kembangkan berbagai solusi lagi, recycling misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang satu membuat orang melakukan sesuatu itu kan butuh why untuk motivasi. Tapi motivasi kalau tidak ada solusinya, berhenti di motivasi. Saya pengen doang tapi nggak tahu bagaimana. Tapi kalau saya mau, kemudian saya diberi solusi sehingga jadi complete package, nah dia baru bisa mewujudkan itu sih. Jadi nggak cukup cuman why, tetapi kita perlu juga solusinya apa gitu. Dan tata nilai ini juga ditanamkan ya di tempat Mbak Karina, di karyawan-karyawan, sehingga semua orang juga ketika kasih inisiatif bukan cuma gue pengen bikin sesuatu, tetapi gimana caranya, apa yang lu tawarin gitu, yang ngehit ke customer needs gitu ya, gitu guys. Jadi kita juga sebagai atasan nggak cuman saya dukung kamu gitu, tetapi kita kasih juga framework gitu kan, karena impact to bisnisnya gitu. Kita kasih tahu solusinya, maksudnya mau encourage untuk ketemu how-nya, jalannya seperti apa, sehingga akhirnya dia bisa mewujudkan. Nah, ketika orang udah mewujudkan kan, jadi balik lagi tuh cycle-nya. Jadi happy ya. Ini saya dulu yang saya mau akhirnya terwujud gitu. Iya, betul. Legacy jadinya juga ya. Betul. Oke. Nah, kan tapi ada beberapa lah praktek-praktek yang akhirnya bilang, wah ini mikirnya cuma duit, kita perasaan karyawan gak dipikirin, gak sayang sama kita, gak merhatiin kita gitu ya kan. Yang penting cuma benefit gitu kan perusahaan. Nah, gimana Mbak Karina memandang suara-suara seperti ini, dan apa yang Mbak Karina lakukan agar di tempat Mbak Karina nggak ada nih orang yang ngerasa kayak terzolimi, hanya perusahaan cuma mikir cuan tapi nggak merhatiin kesejahteraan karyawan gitu. Memang kalau manusia kan berhubungan dengan manusia, Mbak Tina pasti lebih tahu. Itu kompleks ya. Yes, betul. Jadi memang keinginan orang itu banyak, dan kita juga dibantu kan tim HR untuk adakan survei sehingga mengetahui nih, walaupun manusianya banyak, tapi kalau kita bisa summary-kan jadi top 3 itu apa sih gitu. Mungkin kita approach-nya
dibantu HR terus terang supaya bisa memanage karyawan dengan lebih baik. Jadi top 3-nya apa? Nah mungkin kita tackle dari itu dulu. Yang top 3 apa yang bisa kita lakukan sehingga secara garis besar, secara umum karyawan ini bisa merasa inilah lebih kayak dihargai, lebih happy in general. Gitu. Jadi guys nih, atasannya ya kan peduli sebetulnya dengan apa yang dirasakan karyawan, dengan tetap melakukan survei untuk mendengar sebetulnya apa yang dirasakan karyawan, engagementnya kayak apa, sehingga ada inisiatif baru yang memang bisa pro terhadap karyawan tetapi tetap mempertimbangkan productivity perusahaan gitu. Tuh, nah jadi kamu nanti kalau jadi leader gitu ya jangan lupa semuanya dibantu HR. Iya, semua dibantu HR. Nah jadi renewable energy ini atau solar panel ini sedikit Mbak Karina ya, adalah strategic partnernya kita gitu ya. Jadi secara industri kita partneran gitu ya. Nah secara pengelolaan SDM juga sebetulnya sudah ada praktek-praktek SDM di tempat partnernya kita. Tetapi terkadang memang kita membangun budaya benchmark gitu ya. Jadi saling mendukung gitu. Nah ini juga kita di corporate juga melakukan hal yang sama. Kadang-kadang keluar perusahaan kemana-mana kita belajar. Nah jadi itulah salah satu jualan lagi The Mascot. Anda bisa benchmark. Nah balik lagi Mbak Karina, seberapa cinta Mbak Karina terhadap perusahaan di mana Mbak Karina sekarang bekarya? Kan tadi udah 8 tahun ya. 8 tahun. Berarti cinta lah ya. Cinta ya. Tapi seberapa 0 sampai 100 gitu. Dan gimana sebetulnya menjaga cinta itu? Karena kadang kan gini, lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya orang lain ngelihat, kayaknya itu orang bisa deh ditarik ke tempat kita gitu kan. Nah, gimana tuh menjaga cinta biar enggak tergoda sama gayung lope pink gitu. Lagi hit say. Pakai pink lagi. Iya, kita pakai pink gitu. Nah, gimana tuh Mbak Karina? Mungkin find a purpose ya. Jadi apa sih yang memotivasi kita lebih dari sekedar uang, jabatan gitu kan? Apa sih yang sebenarnya kita cari gitu? Mungkin kalau Mbak Tina nih kelihatannya udah happy sekali kayak punya hal yang dicari lebih dari uang dan yang lain-lain lah ya gitu kan. Nah mungkin itu sih yang biasanya membuat orang satu ya pasti betah, kemudian bukan cuma betah tapi juga shining ya, kayak Mbak Tina. Alhamdulillah kayak Mbak Karina guys. Iya. Jadi emang perlu tahu apa yang dicari gitu ya. Orang beda-beda sih, mungkin ada yang suka I don't know, ada yang suka hobi tertentu gitu kan. Ketika dia berhasil mungkin misalnya membuat produk, wah kesenangannya luar biasa. Ada yang mungkin suka lebih seperti Mbak Tira gitu ya, sharing ke banyak orang. Itu kan juga purpose-nya, value yang dicari. Ada yang suka kalau dia merasa dia bermanfaat untuk orang lain dalam bentuk apapun gitu. Ada yang merasa kalau saya memberikan dampak yang besar gitu. Ya, setiap orang beda-beda, mungkin kalau punya itunya biasanya lebih sustain. Nah, kalau Mbak Karina sejauh ini ngelihat ya, perusahaan sendiri bisa menjawab enggak terhadap apa yang Mbak Karina cari gitu ya. Kalau saya guys bisa banget. Kenapa? Saya itu suka belajar, suka juga sharing gitu kayak katakan Mbak Karina. Di sini itu belajarnya luar biasa. Jadi selalu dikasih challenge, dikasih kesempatan, peluangnya ada. Nah, kalau Mbak Karina sendiri gimana? Iya, belajar sih belajar itu highlight kayaknya ya kalau di tempat grup ini belajar sesuatu yang memang akhirnya juga dicari banyak orang dan grup ini sangat memfasilitasi pembelajaran tersebut. Nah itu salah satu poin sih yang membuat 8 tahun tadi. 8 tahun bertahan guys. Karena kan saya banyak either di expand kemudian handle banyak hal itu yang membuat belajar dan akhirnya jadi learning opportunity-nya terus menerus, nggak bosen. Iya, bosen ya. Ya jadi memang carilah perusahaan di mana kamu bisa tumbuh ya, berkembang bersama dan tadi apa yang dicari itu bisa dijawab gitu. Betul. Dan kata terakhir ya, highlight tentang cinta pembicaraan kita hari ini apa kira-kira? Highlightnya ketika kita bekerja, kita harus punya cinta baik terhadap sesama maupun kita juga cinta terhadap hal yang lebih besar dari kita. Dan selain
punya kecintaan, kita harus coba cari cara bagaimana mewujudkan atau menuangkan cinta itu ke dalam bentuk yang lebih real. Jadi ada actionnya juga gitu. Nah, actionnya bisa bermacam-macam, termasuk salah satunya inisiatif untuk di renewable energy. Luar biasa sekali. Jadi cintanya nggak cuma dirasa di dalam, tapi dikeluarkan, dijadikan sebuah karya gitu ya. Karya yang bisa menjawab kebutuhan banyak orang, masyarakat, sampai tadi tempat terkecil yang sebetulnya kita bisa kontribut dengan tadi sebetulnya selalu berakar dari cinta. Betul. Baik Mbak Karina, thank you. Rasanya masih pengen ngobrol. Kita akan undang di acara The Mascot lainnya dengan topik-topik lainnya. Jadi jangan kapok ya untuk datang di acara kita. Siap. Siap kalau kayak gitu. Thank you. Bye-bye semua. Bye.